sebagai isi wasiat pada permulaan khutbah kita pada siang ini, yang terutama adalah untuk diri khatib sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai landasan atau judul khutbah kita pada siang ini, kita memberi tema atau judulnya, marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada potongan singkat ayat yang telah kami bacakan tadi sebagai dasar khutbah kita, terdapat dalam surah Ali Imran, yaitu ayat ke-135, dan termasuk juga potongan-potongan hadis pendek yang telah kami bacakan, sekaligus itu juga sebagai landasan dasar khutbah kita pada siang ini. Kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan tema kita, marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah dari segala dosa besar. Kaum muslimin yang berbahagia, berbicara tentang masalah dosa, masalah taubat, ini tidak asing lagi bagi kita jemaah. Sudah sering para guru kita, para buya kita, para ustadz kita mendengungkan atau menyampaikan di hadapan kita bersama. Mungkin kita sering menengok di televisi, sering menengok di handphone atau HP dan lain sebagainya. Mungkin bisa sering kita menemui di kitab atau di buku bahwa bertobat kepada Allah sangat dianjurkan dari segala dosa, termasuk dosa-dosa besar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubat kepada Allah dari dosa besar, masalah dosa kita sudah paham. Apa itu dosa besar dan apa itu dosa kecil. Sangat banyak sekali Allah memasukkan dalam kategori dosa besar. Salah satu saja kita ambil, supaya tidak menghabiskan waktu. Kita ambil salah satu dosa besar itu yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah masalah solat. Salah satu dosa yang paling besar kata Rasulullah SAW adalah ketika kita menyengaja, secara sengaja, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan fasik, bukan dalam keadaan gila, bukan dalam keadaan sakit, tetapi dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, tetapi kita abaikan dan kita tinggalkan secara bersengaja, maka inilah kata Rasulullah termasuk salah satu dosa yang amat besar. Bukan hanya sekedar dosa besar, tetapi dosa yang paling besar sekali. Kaum muslimin yang berbahagia, maka sangat dianjurkanlah kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca dari awal khutbah tadi sangat menjadi pelajaran atau renungan bagi kita. Allah mengatakan dalam dalam surah Ali Imran tadi ayat ke-135, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullahu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yushirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Apabila seseorang itu melakukan kezaliman, melakukan dosa, atau itu dosa kecil ataupun bentuk dosa besar, apapun itu namanya kezaliman dan dosa yang mereka lakukan, wa zalimu anfusahum, atau termasuk mereka itu zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, maka mereka itu cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka mohon ampun atas segala dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada satupun yang berkuasa mengampuni dosa terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya jamaah? Ya, yang terkandung dalam ayat ini, apabila seseorang melakukan kesalahan, kezaliman, termasuk mereka sudah menzalimi diri mereka sendiri, kata Allah ini, maka ingatlah cepat kepada Allah. Ini apa maksudnya? Yang dimaksud dengan zalim, dengan diri sendiri, salah satu perbuatannya adalah termasuk melalaikan, meninggalkan solat yang 5 waktu.
Kalau dia zalim jamaah, menipu orang, itu berhubungan dengan manusia. Bukan zalim hanya terhadap diri sendiri, tapi menzalimi orang lain. Kalau dia korupsi, menjadi koruptor, menipu orang, mencelakai orang, menghibah orang, itu berhubungan dengan orang lain. Zalim dia dan zalim kepada orang lain dan zalim untuk orang lain. Tetapi apabila kita mengabaikan dan meninggalkan sama sekali masalah salat, maka di sini adalah anfusihim, berarti mereka sudah zalim terhadap diri mereka sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, dosa yang terbesar, paling besar, bukan hanya besar, tapi paling besar adalah ketika mereka sadar meninggalkan solat yang 5 waktu. Bagaimana hukumnya? Ada sebuah riwayat, tetapi riwayat ini ada beberapa ulama menjadikan ini adalah khilafiyah. Suatu menetapkan hukum pendapat ini khilafiyah, berarti ada perbedaan pendapat. Ada sebuah ungkapan mengatakan, seandainya kita meninggalkan sholat subuh secara sengaja dengan dalam keadaan sadar, itu hukumnya adalah dimasukkan atau disiksa di dalam neraka jahanam selama 60 tahun. 60 tahun. Itu sholat subuh secara sadar kita tinggalkan. Kalau sholat zuhur kita tinggalkan secara sengaja, ibaratkan kita sudah membunuh orang Islam sebanyak 1000 orang dosanya. Sedangkan 1 orang saja membunuh orang Islam, Masya Allah, dosanya bukan kecil tapi dosa besar. Ini 1000 orang. Yang ketiga, sholat asar. Apabila kita meninggalkan secara sadar sholat asar ini, kita berpatokkan kena kerja, sibuk kerja, ekonomi, masalah duniawi yang berhubungan dengan duniawi, tidak ada unsurnya dalam ajaran Islam, maka ketika asar ditinggalkan, kita sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Sedangkan memerang, sedangkan tidak menerima saja, berperilaku zalim saja dalam agama Islam sudah dosa besar, apalagi meruntuhkan Ka'bah, begitu besar dosanya. Yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib apabila ditinggalkan secara sadar, menurut pendapat ini sama hadnya berzina dengan orang tua. Kalau laki-laki sama berzina dengan orang tua perempuannya. Kalau perempuan sama berzina dengan orang tua laki-lakinya. Nauzubillah min dzalik. Isa dia tinggalkan secara sengaja dalam keadaan sadar, Allah tidak ridho lagi kepada mereka hidup di atas dunia ini. Sangat berat jamaah. Ini pendapat ini, walaupun ini khilafiyah, kita jangan memandang kepada khilafiyahnya. Kita pandang begitu pentingnya, begitu wajibnya, begitu utamanya perintah sholat di dalam Islam. Jangan kita berpatokan, ini kan hadisnya, ini pendapatnya kan khilafiyah. Jangan kita tengok khilafiyahnya. Walaupun ini benar, walaupun ini tidak benar, kita ambil yang positifnya saja. Apa positifnya? Begitu pentingnya masalah perintah sholat, sehingga hukumnya dosa yang paling besar sekali. Tidak ada lagi dosa yang terbesar selain daripada mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Pentingnya sholat, fardu ainnya sholat, wajibnya fardu ain dengan fardu kifayah, ini tujuannya berbeda. Fardu ain per individu, per pribadi kita. Setelah balik dan berakal sampai matinya, itu terdapat hukumnya fardu ain. Fardu kifayah hukumnya adalah dikerjakan oleh seseorang atau sebagian orang, maka gugurlah kewajiban orang yang lain. Itu bedanya. Tapi kalau fardu ain tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa ditolerankan sesuai dengan peraturan ketentuan yang ada, terkecuali ada unsur yang syar'i yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita analisa atau kita tengok. Wajib sholat fardu ain, wajib puasa fardu ain, keduanya sama wajib. Wajib haji bagi yang mampu, wajib sedekah bagi yang mampu, semuanya wajib, tetapi berbeda dengan hukum sholat.
hukum haji, kalau dia walaupun dia mampu, belum mau dia tahun ini, boleh ditunda tahun besok atau tahun-tahun berikutnya. Begitu juga zakat. Zakat wajib hukumnya. Walaupun dia sudah sampai nisabnya, tapi belum mau tahun ini, boleh ditunda tahun besok. Puasa, dalam keadaan perjalanan musafir, boleh mereka menunda puasa. Atau tidak puasa sama sekali, boleh, hukumnya ada. Tetapi giliran solat jamaah, tidak ada tanpa terkecuali. Miskin, kaya, sakit, sehat, wajib hukumnya. Yang namanya solat 5 waktu, tidak ada tawar-menawar dan tidak ada toleran terkecuali sesuai dengan hukum syar'i. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu giliran masalah kewajiban salat, tetapi salat ya, kok banyak orang yang sekarang ini selalu menganggap remeh. Jangankan yang 5 waktu jamaah, Jumat saja sekarang banyak yang meremehkan. Orang bergegas berangkat ke masjid hari Jumat, dia begitu pula peluntang pelanting untuk mengawal mengerjaan pekerjaannya atau untuk berangkat kerja. Cukup satu jamaah, ya, ke pendapat ini, cukup satu solat yang 5 waktu saja kita abaikan dengan dalam keadaan sadar, sudah memasukkan kita kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, walaupun kita rajin sedekah, infak, membantu orang, berbuat baik kepada orang, rajin puasanya, rajin puasa sunnahnya, tetapi dengan catatan meninggalkan secara sadar solat yang 5 waktu, maka Rasul mengatakan Allah menghukumkan mereka itu adalah kafir. Kafir di sini ada tujuannya, ada maknanya. Apa yang dimaksud kafir? Kafir adalah ingkar mereka atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan satu mereka melaksanakan solatnya 5 waktu secara kontinu, secara optimis, maka satu solatnya 5 waktu ini, walaupun mereka tidak mampu infak, sedekah, membantu orang lain, solat sunat, puasa sunat, tidak mampu mereka, tetapi kontinu mereka dengan solat 5 waktu, maka satu solat 5 waktu ini sudah memasukkan mereka itu kepada golongan hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya. Maka disebut dalam ayat ini tadi, kalau kita sudah sadar, semua kita sadar sebenarnya jemaah, apapun yang kita lakukan, tetapi kita masa bodoh. Masa bodoh banyak yang terjadi. Masa bodoh, dia tahu salah, dia tahu zalim, dia tahu jahat, dia tahu kufur, dia tahu menentang Allah, dia tahu melawan Allah, tapi dia masa bodoh. Masa bodoh. Yang terjadi inilah, kenapa terjadi hal yang semacam ini jamaah? Karena sudah dicabut oleh Allah melalui Jibril. Apa itu yang dicabut? Dari 10 macam yang dicabut oleh Jibril di atas dunia ini, salah satunya adalah kesabaran orang-orang miskin. Sudah dicabut jamaah. Semua orang sekarang ini merasa miskin. Walaupun mobilnya banyak, hartanya banyak, uangnya banyak, semuanya dia punya, tapi dia merasa miskin. Sehingga mereka menyampingkan urusan akhirat, menyampingkan perintah Allah, mengutamakan perintah dunia, cinta dunia, hubbud dunia, sehingga membuat as-sa'atul qalbi, keras hati mereka. Karena dicabut oleh Allah, yaitu namanya kesabaran orang miskin. Banyak orang miskin sekarang ini tidak sabar lagi, melakukan segala hal, menipu orang, mengicu orang, korupsi, koruptor, dan lain-lain lagi. Secara mendapatkan rezeki tidak mereka pikirkan lagi. Yang penting ada, yang penting dapat. Kenapa? Karena sifat suhud dan sifat sabarnya sudah diangkat oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita banyak lalai di akhir zaman ini jamaah, padahal kita menengok kalau kita berpatokkan belajar kepada yang namanya mati sekarang ini sangat banyak sekali. Mati tidak memandang tua, mati tidak menunggu sakit, tidak ada. Kita tengok sekarang punya cita-cita mau beli mobil, belum dapat mobil, banyak yang mati.
Cita-cita sekarang mau jadi ini, mau jadi itu, belum kesampaian, mati. Banyak juga yang terjadi, cita-cita mau menikah tapi belum menikah, mati. Cita-cita mau bikin rumah bagus, belum sampai bikin rumah bagus, mati. Kenapa? Karena maut ini pasti, jamaah. Apapun yang ada di dunia, tidak ada melawan satu-satunya yang dikatakan pasti adalah maut. Yang lain itu tidak ada yang pasti. Kaya tidak pasti, sakit belum pasti, ketentuan Allah. Ya, miskin tidak pasti, dapat ini dapat itu tidak pasti. Tetapi yang pasti illal maut, kecuali maut. Kalau maut ini pasti, jemaah, maka tidak ada satupun manusia yang terlepas atau yang terbebas dari yang namanya maut. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kalau kita introspeksi diri, kita renungkan. Orang cerdas itu, ya Allah, jemaah, orang yang mau merenung, bukan orang yang mau menentang. Sekarang ini kan banyak yang menentang. Kapan disampaikan oleh ulama kebenaran, dia menentang. Dia merasa tidak terima. Kapan disebut atau dibaca fi'il perangainya secara agama, dia marah. Ya, dia menentang. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, dua saja. Kapan kamu menyampaikan kebaikan, reaksinya dua. Orang cerdas, kata Imam Syafi'i, akan merenung atau berfikir. Orang yang bodoh, kata Imam Syafi'i, akan tersinggung. Dikalau ada manusia yang merasa tersinggung oleh penyampaian siapa saja, dia berjalan di atas relnya agama, dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, tetapi mereka rasa tersinggung, kata Imam Syafi'i, mereka itu bodoh, bukan cerdas. Orang yang cerdas, kalau dia merasa tersinggung, ada tingkah lakunya, ada perbuatannya, dia merasa, dia renungkan. Itu kata Syafi'i. Orang yang cerdas adalah orang yang merenungkan apa yang disampaikan para ulama. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, kalau keteredoran dan kekurangan kita, tiada gading yang tidak retak, jemaah. Tiada manusia yang tidak salah. Tetapi sebaik-baik manusia yang bersalah adalah manusia yang mau berubah dari kesalahannya, yang terutama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu tawwabun wa yuhibbu mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dia sucikan mulutnya, dia sucikan telinganya, dia sucikan hatinya. Dari apa disucikan? Dia sucikan dari perbuatan maksiat dan kezaliman selama ini. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi ujungnya mengatakan adalah mereka itu adalah tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan. Itulah yang dikatakan taubat. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat, dunia bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia adalah tempat kita meninggal. Dunia bukanlah tempat kita tinggal, tetapi dunia akan kita tinggalkan. Hidup bukan selama-lamanya, akhirat pasti. Ya, dunia bukan selama-lamanya. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan terlalu mencintai dunia. Nabi yang beliau rusuhkan kepada umatnya bukan kemiskinan, jemaah, tetapi kata Nabi, saya rusuh dan saya khawatir nanti kepada umatku, Allah memberikan umatku yaitu bergelimang dengan dunia. Apabila hati mereka diisi dengan dunia, maka akhirat akan hilang di pandangan mata mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu, melalui waktu yang sangat terbatas ini, melalui mimbar yang mulia ini, ya, kita sama-sama bersama khatib, mari kita benahi semua kesalahan dan kekilapan kita selama ini. Kita hitung-hitung sudah berapa kesalahan kita, sudah berapa banyak kezaliman kita. Semuanya, innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kal an'am mas'ula. Tiada satu pun perbuatan kita, jamaah, perbuatan anggota tubuh kita yang terlepas, yang hilang dari pandangan Allah, yang akan tidak dipertanggungjawabkan
semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar, walaupun kita menganggap dosa itu kecil, walaupun besar, pada intinya mari kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama adalah kalau selama ini kita selalu menganggap remeh dan enteng masalah solat, mari jangan satu solat membawa kita kepada ridho Allah. Satu solat 5 waktu membawa kita kepada yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Satu kita dengan meninggalkan solat 5 waktu, maka menyeret kita kepada azab Allah dan menjadikan kita murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa khatib sampaikan. Semoga